Ini adalah anak laki-laki paling sial yang pernah ada. Bocah ini baru lahir dengan semua tulang rusuknya patah oleh lampu gantung yang terputus. Ketika dia berusia 2 tahun, karena penasaran, dia menancapkan garpunya ke colokan listrik. Akibatnya, dia tersengat listrik hampir mati. Ketika dia berumur 3 tahun, dia disengat lebah. Ketika dia berusia 4 tahun, dia digigit laba-laba beracun. Ketika dia berusia 5 tahun, dia memiliki alergi makanan. Dia dibawa ke ruang gawat darurat lagi. Sangat sulit untuk mencapai usia sekolah. Ketika dia di sekolah dengan teman-temannya, dia meninggikan suaranya. Karena otak kekurangan oksigen. Langsung pingsan. Sama seperti itu. Bersama dengan berbagai jenis insiden, Louis akan merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Hal ini membuat ibu Natalie terus-menerus khawatir. Dia menganggap anaknya memiliki 9 nyawa seperti kucing. Dia sudah menggunakan 8 nyawanya. Memang. Hari ulang tahun Louis. Masalah lain terjadi. Seluruh keluarga bersenang-senang saat piknik. Sial, Louis jatuh dari tebing. Ketika tim penyelamat menemukan bocah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tim penyelamat segera menggunakan pesawat untuk membawa bocah itu ke rumah sakit. Tapi semua ini sudah terlambat. Dalam tangisan sedih ibu Natalie, Louis dinyatakan meninggal oleh dokter. Tetapi ketika staf membawa Louis ke kamar mayat, mereka terkejut menemukan bocah itu hidup kembali. Dokter melakukan keadaan darurat untuk bocah itu lagi. Louis, meskipun menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tapi masih koma. Melalui penyelidikan polisi, insiden kali ini bukan kecelakaan. Bisa mendapatkan informasi sesuai dengan haluan Natalie. Saat mereka pergi piknik, pasangan itu bertengkar karena beberapa hal sepele. Saat mereka saling bertarung, bocah itu didorong menuruni lereng gunung oleh ayahnya, agar bisa lolos dari kejahatan ini. Setelah kejadian ini, Peter melarikan diri. Dokter ketua adalah Alan melalui pengamatan selama berhari-hari. Menemukan bahwa kepala Louis tidak terluka terlalu parah. Dia berspekulasi bahwa Louis selalu dalam keadaan koma. Mungkin alam bawah sadar anak laki-laki itu yang tidak mau bangun. Jadi David meminta Natalie untuk memberitahunya tentang masa lalu Louis. Natalie memberitahu Alan. Louis telah menjadi anak bermasalah sejak kecil. Tidak hanya dia memiliki kepribadian yang pendiam, tetapi dia juga memiliki kecenderungan kekerasan. Louis biasanya akan menggunakan segala macam cara untuk membunuh hewan peliharaannya. Dia juga mengatakan dia adalah pemilik hewan. Jadi dia berhak membuat keputusan tentang hewan. Ini membuat Natalie harus secara teratur membawa bocah itu ke psikiater. Sementara karena Louis mau menghindari pergi ke psikiater, dia akan dengan sengaja mengompol di dalam lift. Natalie menceritakan segalanya. Alan juga dengan cepat mendapat konfirmasi dari psikiater Louis untuk memahami hubungan sehari-hari antara anak laki-laki itu dan ayahnya. Alan membuat janji untuk bertemu Natalia, tetapi menghadapi keraguan yang disarankan Alan, Natalie tidak langsung menjawab. Dia langsung menggunakan ciumannya. Tapi tepat pada saat ini, Louis di kamar rumah sakit tiba-tiba bangkit. Bocah yang sudah mati 9 kali ini telah bangun. Dokter Alan segera datang ke kamar Louis. Sekarang anak laki-laki ini sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ayahku. Ayahku. Tapi Louis masih belum sempat berbicara. Ibunya, Natalie, bergegas mendekat dan memeluknya erat-erat. Sangat cepat dia langsung pingsan lagi. Malam itu, hal aneh terjadi. Natalie memanggil Alan ke rumahnya dan mengatakan dia menerima surat aneh. Dalam surat ini meminta Natalie untuk menjauh dari semua pria. Jika tidak, nasib buruk akan datang. Yang lebih mendebarkan adalah, Natalie mengenali tulisan tangan dalam surat ini sebagai putranya Louis. Tapi, bagaimana ini mungkin? Dia sudah koma untuk waktu yang lama. Anak laki-laki itu selalu berbaring di ranjang rumah sakit. Jadi polisi menduga surat ini mungkin karena Peter mau lolos dari kesalahannya dan melarikan diri. Tujuannya agar Alan dekat dengan istrinya, untuk tetap aman.
Alan masih mengatur agar Natalie pergi ke asrama staf rumah sakit. Tapi tak lama kemudian, dia juga menerima surat yang mengancam tulisan tangan Louis. Dalam surat ini dia memperingatkan Louis untuk menjauh dari ibunya. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Ketika Alan dilecehkan oleh surat-surat ini, nenek Louis datang dan katakan pada Alan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata Peter bukan ayah biologis Louis. Awalnya, Peter dan Natalie hanya berteman. Suatu malam, Louis mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Natalie memanggil Peter untuk meminta bantuan. Menghabiskan malam bersama, Peter jatuh cinta pada Natalie. Dia langsung menceraikan istrinya untuk menikahi Natalie. Setelah menikah, Peter dan Louis hidup bersama dengan harmonis. Peter pasti tidak akan bisa mendorong Louis ke jurang. Sambil berbicara, seorang polisi wanita masuk dan membawa kabar buruk. Tidak jauh dari tebing anak itu jatuh. Mereka menemukan mayat Peter. Otopsi menunjukkan bahwa saat Peter meninggal pada hari yang sama dengan Louis yang jatuh dari tebing. Jika demikian, maka dua surat peringatan ini tidak mungkin karena Peter meniru tulisan tangan Louis. Karena kasusnya menjadi semakin membingungkan, Alan bosan dan tertidur di kursi sebentar. Ketika dia bangun, perawat memberitahu dia baru saja berjalan sambil tidur. Ketika dia berjalan sambil tidur, dia juga menulis resep obat. Dan tulisan tangan pada resep obat ini adalah tulisan tangan Louis. Ini sungguh sangat sulit dipercaya. Jadi Alan segera menelepon polisi dan menonton kamera dengan polisi. Dalam rekaman kamera Alan menulis dengan tangan kirinya. Tapi dia sama sekali tidak kidal. Tapi Louis secara kebetulan kidal. Alan menduga Louis saat koma. Melalui elektroensefalogram untuk mengendalikannya. Dan menuliskan dua surat peringatan sebelumnya. Untuk menguji tebakannya, dia pergi menemui psikiater Louis. Psikiater memiliki tebakan yang berani. Psikiater itu membawa elektroensefalogram Alan dan dihubungkan dengan Louis yang sedang koma. Setelah itu, psikiater terus menghipnotisnya. Kesadaran Louis berangsur-angsur berpindah ke tubuh Alan. Kemudian dibawa pertanyaan seorang psikiater. Louis akhirnya mengatakan apa yang terjadi hari itu. Itu adalah ulang tahunnya yang ke-9. Orang tuanya pergi bersamanya untuk piknik di pantai. Ibu Natalie telah menyiapkan permen buah-buahan untuknya. Ayah tiri Peter melihatnya dan juga ingin mencobanya juga. Tapi anehnya, tidak peduli berapa banyak Peter memohon, Natalie tidak akan membiarkannya makan. Peter merasa sangat tidak normal. Jadi tanyakan padanya apakah dia menaruh sesuatu di sana. Kemudian mereka berdua mulai berdebat. Louis melihatnya dan menjadi takut, jadi dia berlari ke sisi tebing sendirian. Kemudian Natalie dan Peter juga ke sana. Sementara mereka menyeret, Natalie mendorong Peter jatuh dari tebing. Louis melihat semua ini. Tahu bahwa yang berikutnya adalah dirinya. Jadi dia secara sukarela mengambil selangkah mundur. Sampai melangkah dan jatuh dari tebing. Kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata pada usia 18 Natalie diperkosa dan melahirkan Louis. Mengalami kesedihan menyebabkan dia menderita psikosis kronis. Ini adalah jenis penyakit mental dengan melukai diri sendiri atau orang lain. Untuk meminta persetujuan orang lain dan membantu. Karena itu, dari kecil hingga dewasa, setiap kali Louis mengalami kecelakaan, benar-benar karena ibu ini sengaja melakukannya. Karena dia tahu, setiap kali terjadi insiden, dia bisa mendapatkan lebih banyak perawatan dan bantuan. Tetapi pada tahun Louis berusia 9 tahun, pernikahan Natalie dan Peter muncul masalah. Mereka berdua sering bertengkar karena hal sepele. Demi mengembalikan masa nikah yang rusak ini, agar ia bisa mendapatkan lebih banyak cinta dari suaminya, ia memutuskan untuk meracuni permen buah-buahan agar anaknya diracun sampai mati. Di akhir film, Louis akhirnya berangsur-angsur sadar kembali. Dan Natalie juga dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi sekarang dia hamil.
Tapi siapa tahu anak dalam perutnya akan terus disiksa seperti ini atau tidak.